Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada hari ini aku mau mengajarkan sesuatu yang spesial. Ya, Revit. Nah, jadi Revit ini sangat tren ya sekarang teman-teman. Karena begitu banyak keunggulan yang ditawarkan dibandingkan misalkan AutoCAD. Karena di Revit ini menggunakan template-template yang sudah disediakan. Yang dimana template-template tersebut juga menyingkat waktu kita dalam menggambar. Nah, template-template tersebut dapat kita temukan atau dapat kita buat juga melalui Families. Tapi di sisi lain, AutoCAD juga telah menyediakan template tersebut sehingga kita tidak perlu lagi membuatnya. Tapi apabila diperlukan, kita harus membuatnya. Nah, itu akan saya bahas di video lain. Jadi pastikan teman-teman subscribe terus channel ini agar teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang Revit tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita memodelkan atau menggambarnya. Yuk, langsung saja. Di sini di models ini ada open dan new, yang dimana kalau kita ingin menggambar, kita klik new saja. Di sini kan ada banyak template nih, ada struktur, arsitek, mekanikal. Nah, di sini kita pilih saja, kita nanti kan struktur ya, tapi kita gunakan saja dari browse tersebut. Kalau kita upload level, nah di sini punya saya ada US metric, yang dimana ini digunakan untuk menggambar bagian struktur karena kita kan bersandarkan standarnya dari ACI ya kalau beton. Nah, itu kan dari US ya. Nah, di sini kita pilih default structural analysis dan metric karena kita menggunakan satuan metrik di sini. Lalu kalau sudah kita klik open. Kalau sudah kita klik OK. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melihat properties dan project browser di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, fungsinya apa? Kalau properties ini nanti kita berfungsi untuk mengubah atau mengedit bagian elemen struktur yang akan digunakan. Project browser ini digunakan untuk kita seperti melihat gambar di lembar kerja kita, seperti gambar tampak, gambar nanti gambar waktu kita plot di kertas, seperti gambar nanti kita mau buat BQ begitu. Nah, kita langsung saja mulai. Langkah pertama dalam kita menggunakan Revit adalah kita menentukan snap point yang terlebih dahulu. Ada di manage, terus kita snaps. Nah, di sini kita menentukan seperti di AutoCAD, kita menentukan snap point-nya. Di sini kita cek aja semua, check all. Terus di sini dengan peraturan ini, dengan settingan ini nanti memudahkan kita dalam menggambar. Kalau sudah kita klik OK. Selain itu kita menggunakan project information yang dimana ini menampilkan informasi dari proyek-proyek tersebut. Jika kita bekerja kan tentunya kan kita akan ngeplot nanti di lembar kerja kita. Nah, di lembar kerja itu kan ada identitas nih, proyek ini tentang apa, dari perusahaan apa, kliennya siapa. Nah, itu dapat kita edit di sini. Nanti akan otomatis terisi di project browser di bagian sheets. Nah, itu digunakan untuk ngeplot gambarnya tentunya. Kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukannya. Oke, kita klik saja di struktur. Ini kita buat grid saja langsung. Kita pilih grid. Nah, di grid ini ada 4 tools nih teman-teman. Ada tools line, di sini kita menggambar garis. Terus kita start and radius, di sini kita membuat lengkung dengan mengambil titik awal dan titik akhirnya. Kalau ini center end, berarti kita menggunakan titik tengahnya dan titik akhirnya. Lalu di sini pick line, di mana kita mengambil suatu titik untuk dijadikan acuan dalam menggambar garis yang lainnya. Kita pilih saja di sini ada pick line, lalu kita gambar. Oke. Lalu setelah itu kita pilih pick line, lalu kita misalkan di sini 3000. Karena kita pengen 3 meter. Terus kita klik sini sebelah, bisa ke kiri bisa ke kanan. Jadi kalau kita agak kanan dia ke kanan. Terus nomornya nih dia mengikuti urutannya ya. Jadi dia sudah otomatis. Bacanya saya buat 4000. Lalu kita buat 3000 lagi. Gitu. Terus kalau untuk horizontalnya sama, kita tarik saja dari sini ke. Nah, ini kan
karena offsetnya belum diatur nih teman-teman. Jadi kita atur dulu offsetnya, kita buat 0. Kita buat 0 saja di sini ke sini. Nah, karena kan ini kan 5 ya, kita pilih, kita ganti saja karena kita ingin buatnya jadi huruf. Nah, nanti dia mengikuti, jadi A, B, C itu otomatis. Selanjutnya adalah kita gambar lagi, kita bikin pick line, terus kita buat 3000. Selanjutnya 4000. Terus 3000 lagi. Oke. Kenapa saya menggunakan 3000? Nah, karena di sini teman-teman perhatikan di kiri bawah sini ini 1:100, dimana misalkan kita ingin menggambar 1 meter, berarti kita pilih 1000 kan. Nah, pada Revit itu udah otomatis teman-teman. Jadi ketika nanti kita ingin mengubah skalanya, itu kita cuma klik di sini aja. Nah, itu udah terganti semua. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Gitu. Selanjutnya kita memindahkan saja ini ke tengah dulu supaya lebih enak dilihat. Kita move. Nah, seperti ini. Ini terlalu panjang nih. Ini bisa kita pendekkan. Kita misal ambil sembarang jarak di sini, kita tarik ke sini. Begitu juga dengan ini. Oke, kita pindah lagi ke bawah. Oke, seperti ini kira-kira. Langkah selanjutnya adalah kita melihat dulu di sini. Ini kan ada banyak nih, ada north, east, south, dan west. Nah, ini adalah 4 penjuru mata angin. Fungsinya untuk apa? Ini nanti akan muncul di elevation, yang dimana itu menampilkan gambar tampak teman-teman. Misalkan di sini ya, kita pilih east ya, timur. Nanti kalau kita klik di east, nanti dia menampilkan posisi gambar di timur. Jadi kita tidak perlu menggambar tampaknya itu secara satu persatu begitu. Nah, itu akan nanti saya bahas, tapi ini kita membahas bagaimanakah menggunakan gridnya lagi. Kita lanjut grid. Nah, di sini saya ingin menggambar sebuah lengkungan, teman-teman. Nah, di sini kita pilih, misalkan di sini start and radius, kita gambar lengkungan di sini. Nah, ini sudah ada setting, ini bisa teman-teman atur 2000 atau berapapun terserah teman-teman. Nah, ini misalkan di sini 2000, kita klik. Nah, lalu kita klik sini. 2000 ini teman-teman bisa atur tanpa mengubah lagi. Misalnya saya pengen buat 5000 nih. Nah, dia otomatis sudah terubah begini. Nah, kita tarik. Oke, teman-teman. Nah, terus ini bagaimanakah caranya agar kita memodifikasi gridnya ya. Misalkan tadi kan kita mau tarik sini ya. Kan ketarik semua nih. Bagaimanakah caranya jika kita hanya ingin menarik gridnya ini, kita buka kuncinya di sini, dan misalnya kita kecilkan. Nah, gini teman-teman. Jadi ini tidak terikut lagi. Nah, kalau kita tarik sini, apakah nanti ikut tertarik juga? Nah, itu kan tidak tertarik karena ini sudah bebas dari kunci dari yang di sini. Begitu teman-teman. Sekarang kita balikan lagi, terus kita kunci sudah. Nah, ini kan terikut lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimanakah kita ingin menampilkan ini kan di atas ya. Di bawah. Caranya kita klik dulu di sini. Ini ada kotak nih, kita klik aja. Terus sama lagi kita klik. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Misalkan di sini, teman-teman pengen nih misalkan bahwa memindahkan 4-nya saya nggak mau di sini nih, saya mau pindahkan agak ke kanan. Kita klik sini. Nah, ini bisa teman-teman atur di. Nah, mau ke sini atau mau ke sini. Nah, itu bisa. Kalau mau kembalikan ya tinggal klik arahkan ke tengah. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini teman-teman bisa panjangin nih teman-teman. Nah, mau dibuat lingkar seperti ini misalkan. Nah, ini bisa. Saya tampilkan gridnya di sini. Begitu bisa. Atau pengen dibuat patah sedikit, membuat di sini begini, begitu.
Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menggambar levelnya. Nah, cara kita menggambar level, misalkan di sini kan level 1, level 2 ya. Bagaimana cara kita menambahkan levelnya? Ya, kita ke elevation. Misalkan kita pilih sini, timur ya. Nah, ini kita tarik dulu ke atas. Nah, setelah itu kita buat di sini. Kalau tadi kan grid ya, kita pilihnya level. Kalau level ya kita pilihnya level. Kalau kita grid ya pilihnya grid. Oke. Lalu di sini saya ambil pick line. Saya mau gambar lagi, misalnya 3000 dari level 2. Nah, begitu. Kalau kita rapikan saja. Nah, ini kita rapikan. Tarik. Nah, di sini di project browser ini akan secara otomatis tambah level 3. Nah, begitu teman-teman. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Kita cek satu-satu karena biasanya itu tidak rapi yang lainnya. Nah, itu. Makanya ini perlu kita atur. Kita rapikan dulu grid lainnya agar nanti enak saat menggambar. Ini sudah oke. Ini sudah oke. Selanjutnya ialah kita memulai lagi gambar bagaimana langkah dasarnya dalam menggambar. Kita pilih wall di sini. Misalnya sini struktur ya teman-teman. Nah, struktur ada arsitek. Kalau kita ingin ekspor nanti dari file Revit ke file items misalkan, pilihlah struktur karena kan kita intinya kan mau menghitung struktur. Nah, makanya kita pilihlah struktur. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah di sini kan ada banyak nih, ada depth, ada ini, ada banyak nih. Bagaimanakah cara kita menggambarnya? Jadi kalau kita menggunakan depth, ini adalah kedalaman yang dimana nanti gambarnya akan berada di bawah layer dari yang gambar kita gunakan. Misalkan di sini kita menggambar di layer level 1, nanti kalau kita gunakan depth berarti nanti ke bawah nih, jadi basement ya. Kalau kita menggunakan ke atasnya ke level investment berarti kita gunakan height. Nah, di sini akan keluar warning teman-teman. Kenapa? Karena kita belum menentukan ininya levelnya. Karena kita menggunakan ke height berarti kita menggunakan ke level 2. Nah, ini kan hilang. Nah, terus di sini ada 3000 nih. Jadi dia secara otomatis menghitung. Level 1 kan ke level 2 tadi 3000 ya. Jadi dia sudah otomatis. Terus di sini menggunakan chain atau rantai, teman-teman. Atau bersambung juga. Nah, itu bagaimanakah caranya? Nah, ini lalu perbedaannya apa? Jadi secara dasar ketika kita klik dari sini, kita tarik garis di sini, nah dia akan langsung menyambung ke titik yang di sebelahnya. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi klik secara satu persatu. Ini saya contohkan lagi tanpa kita uncheck ya. Terus kita klik lagi sini. Nah, ini kan putus nih teman-teman. Kita harus klik lagi sekali, kita tarik lagi sekali, klik lagi sekali, tarik lagi sekali, klik lagi sekali dan tarik lagi sekali. Begitu. Nah, yang kedua adalah di sini ada join status. Nah, di sini ada allow dan disallow. Apa perbedaannya? Nah, kalau allow, tadi kita lihat kan, di ujungnya ini menyambung. Tidak ada patahan-patahan. Contoh, di sini kita gambar ya, disallow. Apakah yang terjadi? Di sini saya gambar di sini saja. Di sini. Klik lagi, klik lagi, klik lagi, dan klik lagi. Nah, ini ada patahannya di sini. Nah, itu yang membedakan. Begitu. Nah, contoh lain, kita gambar lagi. Kita lihat saja. Kita gambar dinding lagi. Nah, terus di sini kita buat dulu seperti ini. Oh, ini salah nih. Saya mau bikinnya joinnya tersambung. Halo. Oke.
Nah, coba teman-teman perhatikan dulu. Misalkan di sini ya, ini kita klik di sini. Akan ada ukurannya di sini 6.800. Itu dari tepi dalam ke tepi dalam. Misalkan di sini saya mau buat bersihnya ya 8.000 ya. 8.000. Maka dinding di sini akan bergeser secara otomatis dan ini mengikuti. Nah, tapi misalkan saya mau geser dinding yang ini, bagaimanakah caranya? Kita sama saja, kita klik di sini, lalu kita setting. Misalkan saya mau balikin 6.000. Nah, yang lagi kita klik lagi 6.000. Oke. Begitu teman-teman. Lalu bagaimanakah jika saya ingin membuat asnya 6.000? Atau nah, itu kita klik sini. Nah, ini udah as. Di sini lagi, klik lagi yang bulatnya, klik lagi. Nah, ini 6.300. Nah, kita ganti tadi buat ke 8.000. Begini. Nah, ini udah as ke as 8.000. Nah, terus misalkan saya mau memindah ini kan. Ini kan tidak pas di grid nih, saya mau pindah. Saya klik saja di sini. Saya blok semua. Lalu saya klik ini move. Nah, di sini kalau kita perbesar, nah kita misalnya mau ambil asnya ya, kita tinggal perbesar saja titik yang di sini. Nah, dia otomatis akan muncul grid lainnya. Nah, ini asnya. Lalu kita pindah ke sini, ke di grid. Nah, begitu. Nah, tetapi di sini saat kita pencet move tadi, ini kan ada dua nih. Nah, kalau kita klik constraint, nanti kita memindahkannya hanya bisa ke kiri atau ke atas. Dan kalau kita move, terus kita klik ini. Nah, ini bisa ke semua arah. Misalnya saya mau pindah sini. Nah, begitu. Nah, begitu teman-teman. Langkah selanjutnya adalah saya mau menjelaskan tools sederhana yang efektif. Bagaimana caranya? Nah, kita coba sini menggambarkan ada dinding sekat di dalam sini. Nah, lalu bagaimana saya meneruskannya langsung ke sini tanpa pusing-pusing untuk menarik ini ke sini? Ini kan kalau ditarik langsung. Saya bisa menggunakan tools ini. Misalnya saya klik dulu di sini. Terus modify walls, terus kita pilih extend senjata sejuta umat. Nah, di sini ada extend dan trim ya. Ada dua. Kalau ini adalah sudut di corner ya misalnya. Ini akan saya contohkan. Kalau ini untuk di dalam sehingga dia membentuk pertigaan. Nah, sini saya klik yang ini dan klik yang ini. Nah, dia akan otomatis menyambung. Lalu bagaimana kan dengan yang corner? Contoh ya. Di sini saya pengen potong yang ini, wall yang ini, jadi saya potong, ini kan satu itu, saya potong jadi dua bagian. Nah, ini kan sudah terpotong ya, ini ada biru ini, lalu kita delete yang di sini. Oke. Nah, yang corner itu adalah ini, teman-teman. Kita klik dulu yang corner, terus kita klik ini dan klik ini. Nah, dia tersambung. Lalu misalkan, apakah yang terjadi kalau misalkan kita salah pilih, misalkan di sini ya, terus kita membuat corner, kita ternyata yang ini ke sini. Nah, dia akan putus di begitu. Lalu bagaimanakah mungkin kita menggunakan trim ya? Nah, sama saja misalnya ada kelebihan saya mau potong. Berarti kita tinggal pilih ini trim. Saya pilih ini dan ini. Nah, ini ya kalau itu berarti ini yang terpotong. Misalkan kita pilih ini. Nah, itu yang terpotong atau nah itu tuh teman-teman. Jadi perhatikan bagaimana cara memotongnya begitu. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur ya. Ini kan dindingnya kan aska tepat di grid lainnya ya. Misalnya kayak tadi kan kita bisa saja pindah satu persatu kan. Tapi langkah sederhananya bisa kita lakukan dengan align. Kita klik align, lalu kita pilih grid ini. Saya mau meletakkan bahwa
dinding di sini rata dengan gridnya. Kita klik align tadi, klik di sini dulu baru klik sini. Nah, gitu. Misalkan di sini lagi, saya meratakan ini dengan ini. Nah, gitu. Misalkan semua dinding luarnya rata grid. Kita align lagi. Nah, begitu teman-teman. Misalkan ini ada terkunci nih, kalau terkunci ya. Jadi misalkan teman-teman ada sesuatu yang mungkin nggak bisa digerakkan karena itu bisa saja itu terkunci. Jadi contoh ya seperti ini, saya klik align di sini lalu saya mau gerakan ini asnya tidak bisa karena ini terkunci. Misalkan saya pengen gerakan di sini, nah ini kan terkunci tuh keluar notifnya. Saya mau gerakan di situ dan di sini. Nah ini tidak bisa karena terkunci. Jadi kita buka saja kuncinya lagi. Kita klik align, lalu kita klik sini dan klik as, begitu. Selanjutnya adalah bagaimana kita mirror ya. Ini senjata umat juga yang sering kita gunakan biasanya di AutoCAD. Oke, ini saya coba trim aja. Di sini trim. Nah, oke. Misalkan saya mau mirror, di sini ada dua nih. Apa perbedaannya? Kalau yang ini kita menentukan titiknya, ya kita select dulu semua, terus kita mirror, kita misalkan terhadap sumbu yang ini. Nah, dia otomatis mirror. Nah, misalkan lagi saya ambil sumbu ini semua, lalu saya draw axis, lalu saya pilih di sini, lalu saya pengen putar. Nah, ini teman-teman. Jadi kita menggambar sebuah sumbu ya, begitu. Ini saya hapus. Oh ya, ini bisa kita tambahin dulu. Kita klik di sini, nanti biar muncul alfabetnya atau hurufnya. Nanti klik sini, klik sini. Nah, selain itu adalah yang terakhir, kita dapat melakukan copy ini semua ke lantai yang di atasnya tanpa kita harus misalnya Ctrl C terus kita paste di level 2 atau di level 3. Nah, caranya adalah bagaimana? Kita select, kita copy, terus kita paste, terus ke align to selected levels. Saya mau copy di sini, terus saya level 3. Di sini saya klik save, lalu level 3, lalu oke. Lalu dia otomatis akan sudah tergambar di atasnya. Nah, bagaimanakah cara melihatnya? Di sini masih hitam putih nih. Nah, kita dapat lihat di sini. Klik sini realistic, terus di sini file. Nah, begitu teman-teman. Kita cek, ini sudah tercopy semua nih. Lagi kalau kita mau lihat 3D-nya, kita bisa lihat analytical modelnya. Atau di sini teman-teman. Di view, terus 3D view. Nah, ini adalah gambar dari apa yang telah kita gambar tadi. Nah, begitu teman-teman. Sini misalkan kita mau kasih lihat loh. Nah, dinding yang telah kita gambar. Biru-biru ini apa? Karena kita mendefinisikannya kan tadi kan sebagai struktur, jadi dia ada garis-garis biru-birunya nih. Oke. Jadi teman-teman videonya sampai di sini dulu. Pastikan kalian subscribe terus channel ini untuk kalian tetap agar bisa belajar Revit di setiap minggunya. Terima kasih.